Lagi. Selamat siang, kita jumpa lagi. Mangan teri gawa bata. Selamat hari Pentakosta. Tuku jamu diwadahi godhong. Singkot bahlemu kayak Gilbert Lumendong. Oke Bapak udah terus dikasih Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di pada saatnya baik kami itu bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan Tuhan. Ajarkan kami apapun yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus Tuhan sudah turun hari ini Tuhan. Dan itu menguatkan kami, meyakinkan kami akan dosa, dan juga menginsafkan kami akan kesalahan kami. Bahwa kami bersyukur bahwa Tuhan mau meyakinkan kami bahwa kami pun beroleh keselamatan karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hamba-Mu sederhana ini menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi seluruh berkat-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tadi di awal sebelum kebaktian, kami para imam itu di depan itu berjanji nanti sekitar jam 10:30 ada kunjungan balasan ke tempat Pak Pendeta Daniel Wahyoto, di mana mereka Pak Daniel Wahyoto dan Pak Kloso sudah pernah ke sini. Jadi nanti mereka meminta kita untuk kunjungan balasan ke sana. Ini untuk para imam saja. Tapi boleh juga kalau mau ikut. Jadi tentunya firman Tuhan ini tidak akan lama-lama ya. Oke, kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama saja, cuma 4 ayat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara 5 hari besar umat Kristiani itu Paskah, Natal, Kenaikan, Jumat Agung, dan Pentakosta ya. Dari 5 itu. Menurut Anda, mana yang paling meriah dirayakan? Natal, Paskah, Jumat Agung, Kenaikan, Pentakosta? Yang paling meriah? Natal. Betul. Ya, ini yang di belakang aja masih ada ya spanduknya. Ya. Jadi Natal itu paling meriah, paling ramai. Lalu yang paling kurang atau tidak ramai itu yang mana? Ya, Pentakosta. Nampaknya Pentakosta ya. Seolah-olah terlupakan.
Nah, kira-kira apa sih alasannya? Apakah Pentakosta tidak penting? Penting ya. Penting tapi kurang populer. Kurang populer ya, kita menganggap sepi juga. Nah, apakah peran Roh Kudus itu masih relevan untuk masa sekarang? Masih? Iya. Mari kita coba mengeksplor kembali apa dan siapa Roh Kudus itu. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi. Tapi dalam satu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima roh kuasa ya, kamu akan menerima kuasa. Ada yang berkata Roh Kudus itu kuasa, power. Menurut Anda Roh Kudus itu pribadi atau power? Dua-duanya. Yang pertama Roh Kudus adalah pribadi. Itu ayat 4. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka boleh berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saya dahulukan yang terakhir dulu ini. Roh Kudus adalah pribadi. Di sini dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa roh dan mereka disuruh mengatakan. Jadi Roh Kudus bisa memerintah. Jadi dalam hal ini Roh Kudus adalah pribadi. Nah, karena pribadi tentu saja mempunyai akal, perasaan dan kehendak. Akal, perasaan, kehendak itu syarat pribadi. Dan ternyata Roh Kudus juga punya akal, perasaan, kehendak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kami selama ini mengikuti pemuridan. Sekarang sudah masuk ke buku 4 yang kedua. Tapi buku yang 4 yang ke-1 mengajarkan tentang kita untuk bertanya kepada Roh Kudus setiap hari. Kalau sebelumnya kan bikin surat cinta, walaupun sudah punya anak, punya putu, ya tetap bikin surat cinta. Tapi itu juga perlu dan wajib. Nah, ini tugas dari pemuridan guru Korea itu adalah berbicara, bertanya kepada Roh Kudus setiap hari. Apa saja? Ya apa saja. Roh Kudus, saya mau masak kangkung atau kulit melinjo. Bisa. Roh Kudus, apakah boleh saya sekarang berkunjung ke saudara kami untuk menengok dia yang kemungkinan tidak sakit? Roh Kudus, apakah boleh saya pinjam bank harian hari ini? Karena saya sangat butuh, bukan nggak punya duit. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus, Allah Roh tidak mengizinkan saya untuk pinjam bank harian, berikan jalan keluar yang lain. Jadi coba gitu, catat, ditulis itu. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Tapi kalau dalam agama tetangga kita, kaum Kedar, Islam itu Roh Kudus itu apa? Malaikat Jibril. Tapi setelah diselidiki ternyata di Quran tidak menyebutkan Roh Kudus itu malaikat Jibril. Jadi Jibril itu di dalam kurung. Artinya apa? Ini yang menulis Jibril itu kita. Tapi kalau dalam aliran sesat, Children of God, Roh Kudus itu dilambangkan seperti wanita seksi. Kalau saksi Yehova, Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Jadi Roh Kudus itu objek, bukan subjek. Tenaga.
power. Nah, kenapa Roh Kudus adalah pribadi? Alasannya yang pertama, banyak perkataan firman Tuhan yang menunjukkan hal ini. Misalnya, kata mendukakan Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 30. Mendukakan Roh Kudus. Siapa itu? Ananias dan Safira. Roh Kudus bisa didukakan, bisa. Lalu ada upaya mendustai Roh Kudus, berdosa terhadap Roh Kudus, menghormati Roh Kudus. Artinya kata-kata ini sepertinya mempersonifikasi bahwa Roh Kudus itu adalah seperti insan atau pribadi. Makanya ada lagu-lagu rohani seperti peganglah tanganku Roh Kudus, seolah kalau Roh Kudus punya tangannya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, seakan-akan meniup kita. Terus apa lagi? Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Artinya kita sapa mereka tiga-tiganya. Ya, sebagai apa itu catatan, lagu ini selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, itu dinyanyikan oleh Pastor Adi Simon tiap pagi. Jadi dia sebelum melakukan aktivitas sehari itu pagi-pagi sudah menyapa Bapa, Yesus, Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga bisa sanggup memberi perintah. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus bisa bicara seperti itu. Bisa, karena dia pribadi. Lalu di ayat yang lain berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Bisa berbicara seperti itu. Nah, yang lebih menghidupkan lagi bahwa Roh Kudus adalah sebagai pribadi, itu ada kataku, aku. Jadi kataku itu adalah kata dalam bahasa Indonesia itu masuk dalam kata ganti. Saya ini waktu SMP masih ingat ada 10 jenis kata di dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau disingkat gini, pekerjaan sipil sansam disertam, kata benda, kata kerja, kata siwat, kata bilangan, kata seru, kata ganti, kata sandang, kata tanya dan sebagainya. Nah, kata ganti ini menggantikan posisi dari sosok yang dimaksud. Jadi kata ganti pertama itu aku, saya, beta, apalagi gue, ogut, hamba. Kata ganti pertama tunggal, dan kata ganti pertama jamak itu abdi bisa. Nah, Anda panjenengan saudara, nah itu yang betul sampean. Lalu yang kedua, saya, kita itu tunggal, tapi kalau sifatnya jamak, kalian. Ya. Nah kata ganti yang ketiga itu kita, ya. Lalu pada orang lain itu mereka. Nah, penggunaan definite artikel ini itu juga diterapkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan di sini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Di sini ada kata yang 2 kali. Nah, yang ini kata ganti. Kata ganti ini dari kata terjemahan Tuhan.
Because greater is the one in you than the one in the world. Jadi the one itu adalah yang tersandang daripada Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar film Jati yang judulnya The One. Ya memang laki-laki. Karena The One ini menunjuk pada gender laki-laki. Tuh. Jadi Roh Kudus itu pribadi, karena Roh Kudus itu punya akal budi, punya perasaan dan punya kehendak. Roh Kudus itu berakal budi karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Roh Kudus bisa berpikir dan juga mengajar kita. Roh Kudus juga punya perasaan. Roh Kudus bisa sedih karena kita sering melakukan perbuatan dosa. Dia bisa sedih. Mungkin seperti berbohong, malas, berpikiran buruk, mengumpat dan lain-lain. Roh Kudus sedih. Tapi Roh Kudus juga mempunyai kehendak. Roh Kudus ingin kita terus mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus bersedih kalau kita berbuat dosa. Di tempat saya sebelum ini di Karambiri itu, saya juga pernah mengalami kekurangan, tidak adanya berkat sama sekali. Kosong. Nah, di depan rumah itu ada tanaman ketela, tanaman pepaya, pisang tundunan, kelapa, terus juga ada ayam. Kalau kita lapar, mungkin pikiran kita tinggal ambil saja juga boleh, orangnya nggak ada kok. Tinggal ambil aja, namanya singkong gitu ya, ambil. Kita juga suka singkong itu mampur-mampur. Bahkan ayam itu yang namanya jago tiap hari ayamnya punya orang itu dilusuri sama saya bisa. Konon kejahatan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Ada niat, ada kesempatan. Tapi Roh Kudus melarang kita. Saya tidak ingin melukai Roh Kudus. Saya ingin hidup benar di hadapannya. Lebih baik saya lapar, tapi seturut dengan firman Allah daripada saya melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan. Itu Roh Kudus menegur kita seperti itu. Nah, jadi Roh Kudus itu pribadi. Ia eksis nyata sekalipun tidak dapat diraba ya secara fisik. Sebagai pribadi yang mempunyai pengetahuan, kehendak, emosi dan kuasa, ia adalah Allah itu sendiri dan bagian dari Allah Tritunggal, maka Roh Kudus layak untuk dihormati. Nah, kedua, siapakah Roh Kudus itu? Nah, sekarang Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberi kuasa. Roh Allah yang memberi kuasa. Nah, seperti dalam Kisah 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa ini sudah pernah disinggung sama Mas Beni dan Naliti ya. Kuasa dari kata Yunani dunamis. Dunamis. Akar kata dari kata dinamit. Di kata dinamit itu akar katanya dunamis. Nah, dinamit itu punya daya ledak yang tinggi, itu eksplosif. Tenaganya besar. Di Tasikmalaya juga ada pabrik dinamit, namanya Pak Dinamit Dana. Nah, fungsinya untuk meledakkan misalnya batu-batu tambang yang besar-besar dan sebagainya. Nah, dari kata dunamis juga timbul kata dinamo. Dinamo itu mengubah energi kinetik atau energi gerak, energi mekanik menjadi energi listrik.
Dinamo di mana-mana itu untuk penerangan ya, seperti genset itu. Jadi Roh Kudus juga membawa terang kepada kita, mengambil orang dalam kegelapan dosa menuju terang yang ajaib, terang Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ada lagu rohani yang seperti ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Roh Kudus itu lembut, manis. Tapi tahukah Anda bahwa Roh Kudus pun bisa punya kekuatan yang super dahsyat? Tidak percaya? Coba lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus ikut terlibat dalam penciptaan dunia. Luar biasa. Dunia dan alam semesta diciptakan Roh Kudus bersama Tritunggal Elohim itu. Berarti dia punya kekuatan dasar. Iya, tidak cuma lembut manis, punya kekuatan dasar. Siapa bisa menandingi? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang cerita tentang Goliat ya, di dalam Hakim-Hakim. Goliat itu bisa mengalahkan bangsa Filistin, membunuh 1.000 orang musuhnya. 1.000 orang, senjatanya apa? Pedang. Terahang keledai. Bingung, saya dikeroyok banyak banget. Ini banyak. Dia di lapangan ini penonton apa? Bingung apa? Adanya rambutnya jangan beradang terahang keledai. Ya, ini nyata. Ini bukan Superman, ini fakta. Saya pernah lihat film Kill Bill itu ya. Film action yang disutradarai sama Quentin Tarantino, dan tokoh utamanya itu seorang wanita yang diperankan oleh Uma Thurman. Jadi dia lakon bisa mengalahkan musuhnya dengan bersenjata samurai itu sampai 100 lebih. Ramai dahsyatnya. Tapi itu fiktif. Ini nyata 1.000 orang dikalahkan. Kenapa? Kekuatannya di mana? Roh Kudus menyertai dia. Cuma waktu itu pergi dalam temporer ya, Roh Kudus tidak menetap. Terus Roh Kudus juga bisa melahirkan Yesus. Yesus dikandung Maria, tapi dilahirkannya dari benih Roh Kudus. Artinya dijelmakan atau diinkarnasi oleh Roh Kudus. Betapa dasarnya Roh Kudus ini. Roh Kudus juga menginspirasi atau mengilhami seluruh Alkitab sehingga nyambung, tepatnya siapapun penulisnya. Beda penulisnya, beda orangnya, tapi nyambung. Ini kan pekerjaan Roh Kudus. Bahkan nubuatnya pun digenapi. Ini luar biasa. Kekuatan Roh Kudus luar biasa. Jangan sepelekan. Seakan dia tidak kelihatan, tetapi terasa sekali powernya. Kok aman Adonai, kok dermah nisima, nehibeki, tamrun. Itu digenapi juga di dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, jadi Roh Kudus punya kekuatan yang dahsyat. Bahkan dia sanggup merubah pribadi Petrus ya. Petrus sebelum turunnya Roh Kudus ini seorang yang penakut, ngadepi orang yang menyangkal. Berapa kali sebelum ayam berkokok? 3 kali. Emosian, Malkus dipotong telinganya, disambung sama Yesus. Bahkan dia manja, Tuhan Yesus jangan mati. Nyangklah ke iblis ya.
Ya karena itu harus mati ya. Tetapi setelah turunnya Roh Kudus, Petrus punya keberanian yang luar biasa. Berkhotbah, mempertobatkan, membaptis 3.000 jiwa. Dia pede bahwa bisa, walaupun dia seorang nelayan. Ya tadi sudah disinggung oleh Mas Benny itu. Latar belakang Petrus juga seorang nelayan ya, berkondisinya di laut. Kalau kita melihat di pesisir pantai Cilacap itu nelayannya tahunya ada perahu jaring dan bani yang beda-beda dijahit lagi lalu menjual ikan di lelang. Tapi ini bisa berkhotbah, meyakinkan banyak orang, bahkan banyak dikatakan banyak yang terharu dan bertobat. Bahkan Anda tahu kalau di dalam Alkitab Petrus juga menulis surat atau buku. Kitab apa? Kitab siapa? 1 dan 2 Petrus. Itu tulisan Petrus itu sendiri nelayan. Coba dilihat, berhikmat banget. Bahkan tahu keadaan di masa yang akan datang, tahu keberadaan di akhir zaman, tahu dia akan diilhami Roh Kudus. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah? Silakan tunjuk jari yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Percaya semua. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, otomatis punya karunia Roh Kudus atau talenta minimal 1. Semua punya. Nah itu didaya gunakan untuk pelayanan. Semua punya, bahkan Pak Teguh juga punya. Dia aktif dari dulu sampai sekarang. Dia melayani meja, melayani perjamuan kudus. Itu juga sebuah pelayanan walaupun tidak kecil. Semua melayani. Apakah ini Mas Gabil, para imam apalagi semua beda. Bahkan ada yang melayani lewat meja ya, atau mengajar dan sebagainya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sadar nggak kalau itu dari Roh Kudus? Begini kata dulu ya, ini untuk pribadi saya aja. Saya dulu zamannya TVRI itu, kalau di televisi itu ada anak SD yang nyanyi merdu pakai vibrasi itu ya, saya kagum sekali, itu luar biasa. Gimana ya, bisa nyanyi seperti itu kan orang-orang tua, orang-orang dewasa, kok anak-anak bisa menyanyi merdu seperti itu? Saya juga pengen banget. Oh, bisa saya gitu. Tapi lama bisa juga ya, karena tak seringnya bergaul dengan Tuhan, gereja juga bisa menyanyi seperti mereka. Puji Tuhan. Kedua, karunia bahasa roh. Saya benar-benar paling doyan itu untuk melecehkan bahasa roh. Itu ada persekutuan pemuda, saya ikut, saya tiru lah itu. Bas kali. Saya tiru gak percaya, bahkan akhirnya saya tiru. Seperti Yulia dulu. Lebih dari 10 tahun saya melecehkan bahasa roh seperti itu. Bahasa roh itu karunia ya, bukan dilatih itu. Itu datang kalau Tuhan berkehendak. Nah, saya sore-sore itu sebenarnya nggak pengen ke gereja. Gerejanya masih rumahan itu, gereja Pantekosta.
Sana ada Pak Pelita lagi berlutut. Tapi karena hujan, terus saya pengen pulang. Itu malah paling subuh ya. Biasa saya paling persendaguran kok. Loh ya ini. Tapi kalau mau pulang hujan turun. Ya jadinya orang sida ya. Masuk ke dalam berlutut. Tiba-tiba saya disentuh Roh Kudus. Bisa bahasa Arab. Bisa saya menangis meraung-raung. Puji Tuhan. Jadi Tuhan meyakinkan saya ketika saya sudah menyelesaikan, Tuhan yakinkan saya itu diberi kalian bahasa roh. Dan saya tentu saja gak berani lagi. Saya yakin Roh Kudus itu benar-benar ada. Dan saya sangat menghargainya. Lalu perkara mengajar, SD, SMP, saya tanya, nampak jadi guru bahaya sama Pak. Bola, mau jadi guru, anggal-anggal nama orang ngomong bayar, tanya aku. Kok diketakin muridnya? Kok mesti ngomong di luar, saya pemalu berat kok. Orang wani ngomong. Tapi kenapa sekarang malah di pondoknya jadi guru? Puji Tuhan ya. Dan dalam guru saya juga mencoba membuat terobosan seperti kalau jadi guru hendaknya Anda punya style, punya gaya tersendiri, ciri khas tersendiri yang tidak dipunyai orang lain, sehingga sang murid akan tertarik pada Anda. Kedua, Anda harus punya kreativitas, kerahkan itu, sehingga itu diatas sendiri di hadapan murid Anda. Ketiga, kalau Anda mengajar, guru yang baik adalah guru yang mampu merubah materi yang sulit sukar jadi nampak sederhana di mata murid. Bagaimana cara menjelaskannya? Itu guru yang baik. Dan saya juga pernah dilibatkan dalam mengajar seni rupa, melukis siswa kelas 10, kelas 11. Kelas 10 itu 10 kelas, 11, 10 kelas. Jadi nanti kalau pulang pekerjaan saya mengoreksi terus sampai 500 lembar. Nah, tiap Senin itu ada, tiap Senin pas upacara itu diumumkan ada guru-guru yang dikategorikan favorit berdasarkan angket siswa. Minggu ini Pak Supriyanto guru bahasa tepuk tangan. Saya kaget tiba-tiba. Minggu ini guru favoritnya adalah Bapak Dwianto. Saya juga guru favorit apa sih? Bahkan yang sudah lulus bilang, itu Pak Dwianto itu lah kalau pulang seperti ini enak banget, itu lucu menarik. Puji Tuhan. Padahal dulunya saya nggak punya talenta mengajar, nggak pengen kayak gini, tapi Tuhan Roh Kudus memberikan karunia mengajar seperti ini. Puji Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu punya kekuatan yang hebat. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberi bahasa baru, yaitu bahasa roh. Itu ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini saya melihat ada 3 hal yang bisa ditangkap dengan panca indera. Yang pertama, tiupan angin keras itu bisa ditangkap dengan telinga, suaranya tiupan angin keras, ayat 2. Yang kedua, lidah api. Ini bisa ditangkap dengan indera penglihatan, mata. Kemudian bahasa roh itu bisa ditangkap dengan indera alat ucap manusia atau artikulator, artikulasi, yaitu lidah. Sulit. Nah, kenapa harus ada bahasa roh di sini?
Bahkan Basaro ditempatkan sebagai karunia yang pertama kali. Kenapa? Karena sebelum ada karunia hikmat, karunia penyembuhan, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia PI, karunia iman, tapi karunia bahasa Arab itu yang pertama dulu. Alasannya apa kira-kira? Nah, alasannya karena ini gereja mula-mula ya. Dan pemakaian karunia-karunia ini diharapkan bisa untuk menunjang penginjilan. Karena hari raya Pentakosta itu sama dengan hari lahirnya gereja. Hari awal berdirinya gereja atau zaman anugerah. Ini ya, jadi penting. Nah, setelah mereka dapat bahasa, memang bahasa roh ada dua ya. Ini yang bahasa roh yang bisa dimengerti. Tapi ada ini yang kisah para rasul itu yang bisa dimengerti bahasa rohnya. Tapi yang satu lagi yang tidak bisa dimengerti itu Anda bisa lihat di dalam kamus Alkitab. Cari dalam kamus Alkitab halaman belakang, bahasa roh itu apa? Ada definisi bahasa roh apa di dalam kamus di Alkitab? Yang kedua baca. Boleh membacakan buat kita. Salah satu karunia Ya. kudus yang memuji Allah dalam doa dengan bahasa yang baru yang biasanya tidak dapat dipahami orang yang memakainya. 1 Korintus 12 dan 14. Nah itu definisinya bahasa baru yang tidak bisa dipahami oleh orang. Itu yang 1 Korintus. Tapi yang di kisah para rasul itu bisa dipahami. Makanya karena bisa dipahami dengan persilangan bahasa atau linguistik, maka ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Persia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab bisa mengerti, dan ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, ke kampung halaman, diharapkan bisa menyebarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. 2 ayat 11 ini ya. Apa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan? Kristus melayani, mati, bangkit, naik, Roh Kudus turun. Ini diceritakan sehingga nanti penginjilan akan semakin berkembang besar. Nah, di sini disebutkan di dalam terakhir ini ya. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Di sini disebutkan tandanya mereka berbahasa roh. Apakah seperti itu? Tanda bahwa dipenuhi roh adalah mereka bisa bahasa Roh Kudus? Tidak. Soalnya Stefanus ketika dirajam itu sambil mati, dia tidak bahasa roh, tapi penuh dengan Roh Kudus. Jadi itu berarti tidak mesti tanda dari penuhi roh. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah pengganti Tuhan Yesus. Karena Yesus sebagai pribadi, tentu penggantinya harus pribadi. Dan itu digenapi oleh Roh Kudus. Dan itu keuntungan kami. Karena ada Roh Kudus, setiap orang yang percaya boleh mendapatkan Roh Kudus. Di setiap tempat, dimanapun juga. Dan itu akan memampukan mereka
Tuhan menggunakan talenta dan karunia yang ada serta meyakinkan akan keselamatan dan menginsafkan atas dosa. Terima kasih Tuhan untuk urapan firman-Mu meneraikan di hati para jemaat UTC semuanya tanpa terkecuali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.